Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Diah Pitaloka Handriani, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, selaku Mentor Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika pada instansi pemerintah SMP Negeri 4 Kota Surakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah di SMP Negeri 4 Kota Surakarta. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan berkah, rahmat serta hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam agenda seminar hasil laporan yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Rizwandi, Sarjana Pendidikan. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan saya Sanandratna selaku moderator untuk membacakan susunan acara kita pada pagi ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pemaparan seminar, ketiga tanggapan dan masukan dari mentor, keempat sesi tanya jawab, kelima kesimpulan, dan diakhiri dengan penutup. Marilah kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan bacaan doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Acara yang kedua adalah pemaparan seminar yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Rizwandi, Sarjana Pendidikan, dengan judul yang menarik, yaitu pengembangan presensi pasca versi 2 untuk meningkatkan kedisiplinan siswa di SMP Negeri 4 Kota Surakarta. Kepada Bapak Ahmad Rizwandi kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Sandra atas waktunya. Jadi di sini saya akan menampilkan seminar hasil laporan saya dalam rangka orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah di lingkungan pemerintah Kota Surakarta di SMP Negeri 4 Kota Surakarta. Judul yang saya ambil dalam laporan ini adalah pengembangan presensi pasca versi 2 untuk meningkatkan kedisiplinan siswa di SMP Negeri 4 Kota Surakarta. Latar belakang saya mengambil judul ini karena sebelum pengembangan presensi pasca versi 2 di SMP Negeri 4 Kota Surakarta sudah menggunakan presensi pasca yang dibuat sekitar 2 tahun lalu berbasis aplikasi Absit. Dari aplikasi versi pertama tersebut ditemui beberapa kendala, di antara lain yaitu banyak Bapak Ibu guru yang keluar dari akun karena keterbatasan Absit. Maksimal 10 akun digunakan untuk satu sekolah. Nah, hal ini melatar belakangi saya berniat untuk memperbarui aplikasi menggunakan berbasis yang berbeda yang bisa diakses oleh semua Bapak Ibu guru. Nah, jadi yang saya gunakan untuk versi 2 ini akan menggunakan bahasa pemrograman menggunakan AppScript dari Google yang terhubung dengan Google Spreadsheet yang akan ditampilkan menggunakan HTML menjadi seperti halaman web. Kenapa saya memilih AppScript? Karena bahasa ini sangat mudah diintegrasikan dengan aplikasi Google lainnya seperti Spreadsheet yang nanti akan mempermudah dalam rekapitulasi data presensi oleh Bapak Ibu guru yang bertugas. Kenapa harus menggunakan HTML? Karena dalam HTML kita bisa mengatur beberapa tampilan dengan fleksibel. Walaupun dalam hal ini karena saya baru belajar, kemungkinan nanti masih bisa dikembangkan lebih baik, lebih jauh lagi. Itu untuk fitur yang saya bawa di aplikasi yang versi 2 ini, saya berusaha untuk mempertahankan fitur-fitur yang sudah berjalan dengan baik di versi sebelumnya dengan menambahkan fitur-fitur lain yang bisa memperbaiki untuk menanggulangi keluhan-keluhan yang sudah disampaikan oleh beberapa Bapak Ibu. Ini adalah tampilannya. Pertama tentang kemudahan akses. Karena menggunakan web, ini nanti tidak perlu login menggunakan satu akun presensi. Akhirnya nanti semua Bapak Ibu guru bisa mengakses dengan mudah walaupun masih terbatas dengan akun belajar. Kemudian yang kedua untuk antar pengguna, di sini ada sedikit tentang menunya. Ada beberapa menu yang nanti akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama ada menu scan, seperti di aplikasi yang sebelumnya. Menu scan ini digunakan untuk men-scan QR code
di kartu yang sudah dibawa oleh siswa. Pada tahun-tahun sebelumnya, QR Code ini dicetak menggunakan kertas terpisah. Namun untuk tahun ajaran depan, mohon izin Ibu Kepala, saya menyarankan untuk QR Code ini bisa diintegrasikan dengan kartu pelajar untuk mengurangi penggunaan kertas. Semoga bisa dijalankan untuk tahun depan. Kemudian untuk menu yang kedua, di sini adalah input manual. Manual input di sini digunakan untuk menginput surat keterangan izin atau sakit, atau jika ada anak yang lupa membawa kartu pelajar atau kartu QR-nya. Nah, di manual input ini ada fitur baru, yaitu untuk menginput hari sebelum hari itu. Keterbatasan di aplikasi sebelumnya, untuk manual input hanya bisa menginput di hari yang bersangkutan. Jadi jika surat izin menyusul akan susah untuk didata. Ini untuk daftar terbaru hari ini. Di dalam aplikasi sebelumnya memang sudah ada. Tambahan di sini adalah tambahan kontak untuk orang tua. Jadi begitu ada anak yang kehadirannya belum diketahui, di sini nanti akan ditampilkan dengan tanda tanya. Bapak Ibu guru, entah wali kelas ataupun guru BK, nanti bisa menindaklanjuti, bisa dikontak, ditanyakan keberadaannya secara langsung di hari itu juga. Kemudian untuk 3 menu yang selanjutnya adalah 2 menu yang pertama untuk rekapitulasi data sakit dan izin, dan rekapresensi ini seperti ada di presensi yang sebelumnya. Kemudian untuk daftar link yang nanti akan terisi link-link yang diperlukan yang ada di SMP Negeri 4 Kota Surakarta. Itu menu rekapitulasi. Selanjutnya untuk integrasi dengan sistem lain, tentunya ini aplikasi versi 2 ini diintegrasikan dengan sistem presensi yang sudah ada di versi 1. Jadi data yang ada di versi 1 bisa dengan mudah dimasukkan ke data ini. Untuk selanjutnya terkait proses pengembangan aplikasi ini, saya mulai dari perencanaan. Untuk perencanaan sebelumnya sebetulnya sudah dimulai sejak beberapa tahun ini, karena sejak munculnya presensi pasca versi 1 sudah banyak keluhan dari Bapak Ibu guru yang disampaikan ke saya, dan di situ saya mulai merencanakan untuk membuat versi yang lebih bagus. Kemudian untuk pengkodean atau pembuatan pengembangan aplikasi, akhirnya kemarin saya lakukan ketika sekaligus untuk memenuhi tugas orientasi P3K. Digunakan adalah menggunakan Xscript yang ditampilkan dalam HTML. Kemudian untuk pengujian, untuk saat ini aplikasi baru saya buat dan sudah bisa digunakan, sudah bisa berfungsi. Namun dalam pengujian ini baru saya uji secara pribadi. Di sini saya tampilkan untuk QR code, bagi yang mau mengakses nanti bisa di-scan, akan langsung masuk ke browser web di HP masing-masing. Kemudian untuk peluncuran, saya rencanakan untuk peluncuran aplikasi ini untuk keberlanjutan data sampai akhir tahun ajaran ini kita melanjutkan menggunakan aplikasi yang sudah ada. Untuk peluncuran aplikasi versi 2 akan digunakan rencananya untuk tahun ajaran depan, sehingga dalam waktu yang tersisa ini masih bisa dilakukan sedikit perbaikan. Jadi untuk hari ini nanti saya mohon untuk kritik dan saran jika sudah membuka aplikasi itu. Nah, untuk kesulitan yang saya hadapi dalam pembuatannya, pertama kesulitan dalam debugging. Dalam pembuatan aplikasi pasti muncul bug-bug atau kendala-kendala yang bisa mengganggu dalam proses berjalannya aplikasi. Yang saya alami kemarin di awal yaitu salah masukkan tanggal atau bahkan error yang membuat hang semacam itu. Sampai akhirnya sudah bisa ditanggulangi dan sekarang sudah bisa digunakan, namun dengan keterbatasan tampilan. Kemudian untuk kesimpulan dan harapan pengembangan ini, saya harapkan untuk kesimpulan itu, pengembangan aplikasi ini saya simpulkan sudah dapat menanggulangi beberapa keluhan Bapak Ibu guru yang disampaikan. Namun harapan saya untuk kedepannya ada perbaikan-perbaikan lain
di sekitar aplikasi ini salah satunya terkait SOP karena selama ini di SMP Negeri 4 Surakarta melakukan presensi di jam pertama sehingga terkadang itu ada beberapa guru yang tidak menginput sehingga datanya kurang valid. Nah, untuk kedepannya saya harapkan ada perbaikan di bidang SOP itu yang mungkin nanti saya bisa sarankan ke Ibu Kepala. Oke. Sekian presentasi dari saya terima kasih. Saya kembalikan waktu ke saudari saya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, demikian pemaparan hasil laporan seminar dari Bapak Ahmad Ruswandi mengenai pengembangan aplikasi presensi versi kedua. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang akan mengajukan pertanyaan, dipersilakan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Pak Iwan. Terima kasih Pak Iwan. Ibu selaku mentoring ini luar biasa sekali ya. Konsultasi lewat dunia maya sudah jadi ini seperti ini. WP3 SMP Negeri 4 Kota Surabaya memang hebat ya. Konsultasinya pakai dalam hati. Bagus, itu perlu karena mengingat keterbatasan waktu, kemudian kesibukan, tugas-tugas kan, jadi pertemuannya jadi terkendala. Tetapi kalau Pak Iwan sudah mengimplementasikan dengan komunikasi jarak jauh melalui media sosial. Terima kasih Pak. Ini judul dari Pak Iwan sangat inovasi sekali, pengembangan presensi pasca versi kedua ya Pak, untuk meningkatkan kedisiplinan siswa. Harapan kami nanti anak-anak kita juga lebih disiplin, tidak hanya siswanya tetapi Bapak Ibu gurunya, seperti itu. Jadi Pak Ahmad Ruswandi alias Pak Iwan juga semakin disiplin. Baik, yang Ibu tanyakan tadi coba kembali ke barcode. Coba kembali ke barcode-nya. Coba. Mengingat Ibu kemarin kan belum memiliki yang versi 1. Ya, sehingga apakah ini bisa langsung apabila pengujian itu? Iya. Yang pertama kali itu kalau kami cek di barcode-nya sebentar. Latar belakang Bapak memilih inovasi ini apa Pak? Selain keluhan Bapak Ibu guru. Untuk versi 1 dulu, Iya. itu dilatar belakangi dari Ibu Kepala Sekolah yang sebelumnya melakukan kunjungan ke salah satu sekolah Muhammadiyah favorit di Gunung Kidul. Di sana sudah menerapkan sebagai sekolah digital, salah satunya presensi digital yang mana setelah di scan, jika di SMP sana nih, itu semua data presensi bisa langsung diakses oleh wali siswa. Berarti kita belum sampai ke sana, namun mungkin kedepannya bisa kita sesuaikan. Oh gitu, itu yang melatar belakangi. Ya, Kemudian apakah ada batas Android yang bisa dipergunakan untuk orang tua misalnya? Untuk sekarang masih terbatas menggunakan akun belajar. Oh begitulah. Kalau orang tua nggak punya akun? Kalau orang tua tidak punya akun, untuk sekarang belum bisa diakses orang tua. Oh begitu. Jadi ya bertahap ya. Selama ini masih diakses oleh Bapak Ibu guru untuk administrasi sekolah. Untuk orang tua belum. Bukan nanti bisa Kartu OSIS itu kan biasanya setelah beberapa saat anak masuk ya. Semoga ini bisa segera direalisasikan. Bagus, terima kasih Pak. Monggo teman yang lain. Baik, terima kasih kepada mentor kita, Ibu Diah Pitaloka Handayani Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan atas masukan serta tanggapannya. Yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Saya akan mengajukan pertanyaan untuk Pak Iwan. Saya Novita Sari akan mengajukan pertanyaan untuk Pak Iwan.
tadi Bapak mengatakan bahwa perlunya perbaikan dari aplikasi presensi ini. Nah, rencana Bapak penyempurnaan seperti apa ke depannya untuk presensi ini agar menjadi lebih baik lagi? Ya, terima kasih Bu Gita. Untuk kedepannya sama seperti yang sudah berjalan di presensi versi 1, jadi setiap penggunaan presensi ini setiap harinya saya menerima masukan dari Bapak Ibu guru. Namun untuk proses pembaruan dan penambahan fitur akan dilakukan di tahun ajaran baru supaya tidak mempengaruhi untuk keberlangsungan data. Gitu. Jadi semoga nanti untuk kedepannya bisa menuju seperti yang tadi disampaikan yang untuk akses ke orang tua secara langsung. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Vita terkait dengan pembaruan fitur presensi pasca versi kedua. Untuk yang selanjutnya adalah pertanyaan kedua kepada Ibu Eka, dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Kebetulan saya guru BK dan saya setiap akhir semester mereka absen seperti itu Bapak. Bagaimana untuk meminimalisir guru yang tidak mengisi presensi di jam pertama? Terima kasih. Terima kasih. Ya, untuk hal itu sebetulnya sedikit keluar dari aplikasinya, namun kemarin ada beberapa saran dari Bapak Ibu guru untuk presensi ini secara SOP dilakukan bukan di kelas di jam pelajaran karena mengganggu jam pelajaran, namun dilakukan ketika siswa masuk di lobi. Nah, ini nanti bisa dibicarakan mungkin dengan pihak-pihak yang berkenan dan Prioritas alatnya. Berarti nanti tetap kita siapkan kamera ya Pak? Atau gimana? Untuk Alat scan-nya itu? alat scan ini saya kemarin dalam pembuatannya menargetkan untuk menggunakan ponsel karena sudah banyak, karena setiap Bapak Ibu guru kan membawa ponsel dan bisa digunakan. Oh gitu. Namun, Jadi nanti tab-tabnya anak tuh pakai kartu pelajar dipakai ponsel Pak Guru. ya di-scan-kan Bapak Di Ibu. Bapak Ibu guru yang senyum salam sapa itu. Nah, itu saya hanya bisa menyarankan. Oh iya, jadi efek apa untuk optimalisasi Bapak Ibu guru yang pikir senyum salam sapa semua on HP ya. Kemudian anak-anak masuk tab gitu. Gambaran saya seperti Oh, teknisnya seperti itu. Iya. Apakah ada alat lain selain HP, Pak? jika ingin menampilkan data secara real time nanti bisa dilakukan misalkan di depan lobi ada layar, menu presensi itu bisa ditampilkan di layar untuk tampilan untuk siswa. Reportnya, tapi untuk aksesnya di TV itu nggak bisa ya? Memerlukan kamera tambahan. Lah ya, gitu, nggak apa-apa. Oh iya, bagus. Baik, sudah sekian untuk presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, demikian adalah pemaparan materi seminar yang telah dilakukan oleh Bapak Ahmad Ruswandi, yaitu mengenai pengembangan presensi pasca versi kedua. Sebelum saya tutup, izinkan saya untuk menyimpulkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Iwan, yakni mengenai pengembangan presensi pasca versi kedua adalah bentuk evaluasi dari presensi pasca versi sebelumnya. Tentunya versi kedua hadir dengan tampilan dan langkah yang lebih memudahkan Bapak Ibu guru SMP Negeri 4 Kota Surakarta dalam melakukan presensi dengan tepat dan akurat bagi peserta didik, yang tentunya akan berdampak bagi kedisiplinan kehadiran peserta didik di SMP Negeri 4 Kota Surakarta. Sebelum kami tutup, marilah kita tutup dengan bacaan doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Cukup sekian dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sandra lebih pinter banget ya.